Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Melihat itu Yesus marah dan berkata kepada mereka, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Kemudian Yesus memeluk anak-anak itu, meletakkan tangan ke atas mereka dan memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, 2 minggu terakhir ini kita mendengarkan bacaan pertama dari surat Yakobus, dari surat Yakobus. Surat Yakobus ini siapa? Yakobus di sini itu siapa? Mungkin pertama yang keluar dalam pikiran kita ini Yakobus Rasul. Yakobus saudaranya Yohanes. Anak-anak dari siapa? Nama bapaknya? Suster, nama bapaknya Yohanes dan Yakobus? Iya, bukan Bapak Budi tapi namanya Zebedeus Bapak Zebedeus, bukan Bapak Budi. Dan kemungkinan surat ini bukan ditulis oleh Rasul Yakobus. Kenapa? Karena Rasul Yakobus ini meninggalnya cepat. Dalam artian dia ini menjadi martir pertama di antara para rasul. Kalau martir pertama namanya Stefanus, tapi di antara para rasul Yakobus. Jadi siapa yang menulis surat ini sebenarnya? Kemungkinan besar yang menulis surat ini adalah Yakobus, kerabat dari Tuhan Yesus, yang kemudian menurut tradisi gereja menjadi uskup pertama dari kota Yerusalem. Itu yang menurut tradisi. Jadi yang menulis surat Yakobus ini adalah Yakobus, kerabat Tuhan Yesus. Dan kalau kita cermati bacaan pertama ini dari minggu lalu, banyak hal-hal yang sangat menarik yang sebenarnya bisa kita pelajari. Dan memang surat Yakobus ini banyak mengandung ada elemen-elemen ajaran yang bersifat dogmatis ajaran yang sangat dalam, tapi juga ada juga hal-hal praktis nasihat-nasihat praktis. Hal-hal dogmatis seperti apa? Contohnya dari bab 2 Yakobus bilang iman tanpa perbuatan nyata itu iman yang mati dan tidak bisa menyelamatkan. Itu sebagai contoh. Namun hari ini kita juga mendengarkan nasihat-nasihat praktis yang diberikan oleh Yakobus. Contohnya apa? Yang pertama, jika kita menderita, Yakobus bilang berdoa. Kalau kita menderita, kita berdoa. Sebenarnya terlihat sangat wajar, terdengar nasihatnya biasa-biasa saja. Namun kalau kita cermati, kalau kita menderita, kadang-kadang kita justru lupa berdoa. Kadang-kadang kalau kita menderita, kita lagi susah, kita lagi banyak masalah yang kita lakukan, kadang-kadang reaksi kita adalah marah. Marah sama Tuhan, marah sama orang-orang di sekitar kita Kadang-kadang kita frustrasi, kadang-kadang kita stres, kadang-kadang kita bahkan depresi. Ada yang bahkan lari melarikan diri dari masalah. Tapi Yakobus bilang, kalau ada masalah, kalau ada menderita, jangan lupa untuk berdoa. Kemudian nasihat kedua, jika kita dalam kondisi sukacita, di dalam kondisi yang menggembirakan, bagaimana reaksi kita? Yakobus bilang kita harus bernyanyi Maksudnya di sini bernyanyi lagu-lagu syukur. Kita bersyukur.
Kenapa? Terlihatnya terdengar seperti hal yang biasa-biasa saja ya. Tapi sekali lagi kadang-kadang kalau kita sedang bergembira, kita sedang mengalami sukacita, itu kadang-kadang kita lupa dengan Tuhan. Kita lebih fokus pada senangnya, fokus dengan diri kita sendiri, fokus dengan pencapaian kita. Jadi kalau sedang berduka, sedang susah, berdoa. Tapi kalau sedang bergembira, bersukacita, jangan lupa bersyukur. Nasihat ketiga yang sebenarnya cukup menarik. Nasihat ketiga, Yakobus bilang apa? Kalau kita sakit, apa yang perlu dilakukan? Panggillah penatua. Loh, bukannya kalau sakit ke dokter, Romo? Kenapa kok yang dipanggil malah bukan dokter tapi penatua? Tapi perhatikan apa yang dilakukan para penatua ini. Yang dilakukan para penatua ini adalah memberikan minyak, mengurapi dengan minyak zaitun. Jadi sebenarnya para penatua di sini sebenarnya adalah para imam, para romo, penatua. Kenapa kita disebut sebagai romo? Karena kita yang dituakan, Bapa yang dituakan. Kata penatua. Jadi kita datang, para romo datang memberi peminyakan. Jadi ini salah satu basis kitab suci dari sakramen pengurapan orang sakit. Pertanyaannya kemudian, Romo, berarti kita nggak perlu ke dokter, berarti tidak perlu pengobatan? Enggak juga, karena memang fokusnya bukan itu pada bacaan ini. Kalau kita sakit perlu ke dokter, itu sesuai dengan ilham dan sesuai dengan hikmat yang diberikan Tuhan. Tapi kenapa di sini Yakobus berbicara tentang pengurapan orang sakit? Kalau kita lihat konteks besarnya kalau kita susah, menderita, berdoa. Kalau senang, bersyukur kepada Tuhan. Kalau sakit, panggil penatua, berdoa bersama dan diurapi dengan sakramen pengurapan orang sakit. Jadi penekanannya adalah bagi Yakobus, semua aspek hidup kita, baik yang lagi susah maupun senang, sehat maupun sakit, semuanya ini berorientasi kepada Tuhan. Kalau kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan, mohon kesembuhan. Kalau kita bermasalah, kita juga doa sama Tuhan, mohon kekuatan dan penyelesaian masalah. Kalau kita bergembira, kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi Yakobus walaupun nasihatnya terlihat sederhana, tapi ternyata sangat dalam. Mengajarkan kita untuk memberikan seluruh hidup kita kepada Tuhan, berorientasi kepada Tuhan. Karena memang seluruh hidup sebagai murid Yesus itu tidak ada pengkotak-kotakan. Kita tidak jadi murid Yesus hanya Senin sampai Selasa, tapi hari Minggu libur. Enggak, tidak seperti itu. Setiap detik hidup kita, setiap menit, setiap jam, setiap hari hidup kita adalah milik Tuhan, adalah untuk Tuhan. Dan oleh itu Yakobus memberikan tips-tips praktis bagaimana ini bisa jadi milik Tuhan. Saat sulit berdoa, saat gembira bersukacita, saat sakit berdoa bersama dengan penatua, menerima sakramen. Amin.